Boleh Kang, naik Kang. Dari Global Sumut, Fortila. Jadi sebenarnya step-stepnya juga kita nggak harus langsung tiba-tiba ikutan perang gitu, tiba-tiba gitu ya. Jadi banyak langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Betul, disesuaikan dengan kemampuan kita. Masya Allah. Masya Allah. Oh, nggak nyala. Itu bisa dinyalain dulu. Oke. Saya senang dengan acara seperti ini. Andai. Ya. Nah ini teman saya. Dan konvoy juga. Masya Allah. Oke ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu dong. Oh, perkenalan dulu ya. Iya. Halo teman-teman. Halo Mungkin juga. ada yang nonton. Semoga ada yang nonton ya. Ada. Alhamdulillah ada. Ini kalau nggak salah ke IG juga ya. Iya, Instagram juga TikTok ini kita juga? live juga TikTok. Aduh. Kurang Inggris banget ya? Aduh. Terlalu Wih, apa ini? Kok tiba-tiba ada sate? Iya, Oh, satenya. aduh. Biasanya kongguan ya Sate. yang beda. Iya, Ini biasanya. sekarang sate. Sekarang Iya. sate. Udah upgrade ya ternyata. Ya, ini karena jamnya jam berapa nih? Hampir jam 12 ya. Iya, Jadi kita santai aja ya. nyate aja. Oke. Sekarang topiknya apa nih yang mau dibahas? Ini kita masih ngebahas seputar ya tentang Palestina. Tapi kita Oke. Oke, sebelumnya perkenalan dulu nih. Saya Rikar, teman-teman perkenalkan. Sorry siapa Kang? Rikar. Rikar. R-I-K-A-R. Oke. Enggak. Rikar. Rikar aja. Ricardo ya, Ricardo. Ya, Ricardo. Ricardo. Oke. Kalau dipanggilnya. Saya peserta dari Global Sumut Fortila, tapi lain konvoy lewat jalur darat. Kan ada yang lewat Oke. jalur laut, ada juga lewat jalur darat. Wih. Ada juga jalur hukum. Jadi ada 3 sebenarnya. Oh iya. Kemarin gitu, ada yang hukum, ada yang laut, ada yang darat. Nah kalau yang hukum kan dia ke Belgia, kalau yang laut itu lewat Turki kemarin, kalau yang darat itu lewat Libya. Liwat Libya. Iya. Nah ini juga Mas Sukron, boleh memperkenalkan diri Mas Sukron? Oke. Yang mana ini aktifnya kameranya? Nah, itu Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syukron ya. Syukron Afwan. Hadi. Alhamdulillah kemarin juga diamanahi juga nih jadi delegasi Global Sumut Fortila jalur darat ya. Barang berarti Mas? Iya betul. Oh menarik. Agak ini sebetulnya untuk land convoy ini nggak terlalu tersorot ya. Karena kemarin yang sangat klimaksnya tuh memang bahkan naikin suara isunya lagi yang si konvoy kan yang ditangkap tuh. Maaf, dari bahasa juga kita harus milih loh. Iya. Ya harus ini namanya diculik ya bukan ditangkap. Oke. Kemarin yang saudara kita ada 9 orang ya. 9 orang yang si konvoy 9. Oh si konvoy ya, 9. Ya, si konvoy 9 orang. Tadinya mereka juga mau gabung sini. Ada lah mungkin hari Sabtu beberapa orang yang bakal datang yang si konvoy itu yang diculik sama Israel di lautan internasional. Adalah udah komunikasi juga kita. Karena memang kita juga pengen after dari Sumut Fortila ini kita nggak berhenti gitu. Masif kembali untuk edukasi sharing session kalau Palestina ini belum usai kayak gitu. Iya. Cuman yang bikin saya miris adalah bukan miris lah, gimana ya? Yang paling saya sedihkan banyak orang-orang yang memanfaatkan isu Palestina yang sedang boomingnya, bahkan influencer, seleb, mereka pada bersuara tuh ketika isunya lagi rame-rame. Tapi ketika isunya lagi tidak terlalu rame istilahnya ya, hilang semuanya. Oke. Yang Itu sih sangat sebenarnya yang disayangkan. sangat disayangkan. Tapi ternyata memang ada loh, nggak tahu hadis, nggak tahu keterangan gitu ya. Kalau ketika di akhirat kelak ditanya lah gitu kan, apakah kamu Dia bilang saya pejuang, saya inilah segala macam, saya penghafal Quran.
Tapi Allah jawab, malaikat jawab kadzabta. Oh iya. Itu ya, Ya, pasti ya, tahu ya ditanya kayak gimana. Nah ini yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan atau sangat miris lah, disedihkan lah ya. Ketika ada yang memanfaatkan panggung di info-info yang sedang booming. Salah satunya ini patut dihindari teman-teman, khususnya untuk yang selebgram, tiktokers dan lain-lain. Ini patut dihindari, kecuali teman-teman mau mulai untuk konsisten bersuara untuk Palestina. Oke. Contohnya gimana sih Kang? Nah kemarin kebetulan kita ada di land convoy nih, pas di Libya ya. Di Libya ketika teman-teman kita diculik, banyak banget itu tuh influencer yang bersuara terkait Palestina, terkait global summit flotilla. Oke. Tapi ketika semuanya udah selesai, udah nggak ada lagi ya, dia bikin konten terkait Palestina. Nah ini yang perlu dihindari lah. Oke. Ini agak dingin ya, aduh. Ini agak getar nih. Masya Allah. Itu. Oh iya. Woi, wajar ini soalnya 72 jam ya nonstop. Mic-nya jadi pada habis baterai. Iya. Ini udah berapa kali ganti baterai kita Ji? Tapi tadi kan keresahannya kan nggak diramaikan ya, apa namanya terkait Palestina ini. Iya. Nah dengan adanya acara ini, semoga sih bisa jadi ramai lagi. Bismillah. Isu itu diciptakan. Iya diciptakan. Betul. Sebenarnya bukan isunya lagi turun, tapi hati orang-orangnya lagi turun. Oh. Ya, bisa jadi. Fokus orang tuh, manusia tuh gampang teralihkan, benar nggak? Benar. Distract ya. Ada Pildun ke distract. Betul. Ada ini ke distract. Gitu. Jadi bukan isu Palestina yang lagi turun, sebenarnya hati orang-orangnya yang lagi turun, teralihkan. Iya, bisa jadi. Lagi Messi-Messinya. Iya. Oh ya, sebelumnya nih teman-teman dari Masjid Sejuta Pemuda. Betul. Iya. Kang. Semua ini. Iya betul. Oh ya. Ini saya karena penasaran juga nih. Apa yang melatar belakangi acara ini? Gimana tuh Kang Fajri? Bisa dijawab. Jadi kalau masalah latar belakang ini ya agak panjang nih. Kalau masalah latar belakang. Yang singkatnya Betul. aja. Betul. Yang singkatnya aja. Kebetulan apa Ji? Kebetulan apanya? Jangan dipancing Mas. Jadi gini gitu loh Ji. Jadi gini. Ya. Nggak kebetulan ada ketuanya. Iya benar. Betul. Biar kita dengar langsung aja deh dari ketuanya lah. Nah, apa nih yang melatar belakangnya? Tapi udah dibahas sama Belum sih. Oh belum ya. Nah, sekarang Di ini hari saya pertama. penasaran soalnya. Ini acaranya bagus loh. Iya. Bagus acaranya. Nah ini juga udah terkonsep banget sama ketuanya. Alhamdulillah hadir juga di sini Boleh nih. dong Kang El. Coba dong, coba Kang dijelasin El, dong. Nah itu yang ganteng tuh di belakang masih semangat. Alhamdulillah beliau masih disemangatin Iya, sama latar istrinya. belakangnya apa nih diadakan acara seperti ini? Kang El. Perlu sharing juga nih. Siapa Iya. tahu kan ini jadi gebrakan. Sebetulnya ini udah jadi gebrakan keren nih. Siapa tahu ini ada yang mau buat juga seperti ini gitu. Amin, harus sih Kang. Jadi sebelumnya kita ada season 1 Kang. Oh ada season 1. Season satunya itu kemarin itu lebih berfokus kepada pembangunan kita di sini. Pembangunan masjidnya. Nah, karena kan memang kita over kapasitas. Jadi kita bikinlah sebuah kegiatan program yang untuk ngasih tahu orang tentang Masjid Sejuta Pemuda gitu. Wah, halo Kang. Nah, ini ketua pelaksananya Kang, season 1 dan season 2. Nah, ini Woi. ini apa namanya gantian yang narasumber yang Kita yang jadi nanya. host, kita yang jadi host dulu. Karena kita penasaran nih. Soalnya saya jujur aja, ini pertama kali saya datang ke Masjid Sejuta Pemuda. Oh pertama kali Pertama nih? kali, walaupun saya orang Sukabumi ya. Tapi baru pertama kali. Oh gitu? Iya. Oh. Tadi saya juga ngecek, ini benar nggak ya sejuta pemudanya gitu. Ternyata emang banyak gitu. Iya, banyak. 1.250. Mendominasi lah. Nah boleh Kang, coba dijelasin. Apa nih latar belakangnya ada acara apa nih? Dakwah Ton. Dakwaton ya. Iya. Sebenarnya bismillah izin perkenalkan saya Kang El. Di sini Kang El. buat masjid sekaligus media di Masjid Sejuta Pemuda. Nah, Luar biasa. untuk latar belakang sih sebenarnya lebih ke apa? Agak geser. Ini ngalangin tiangnya nih. Kang Dias emang sengaja, Pak. Nah, Dia Kang biar Dias ya, kelihatan berdua itunya. Iya. Oh, lanjut Kang. Boleh. Nah, kalau di pertama kita lebih ke syiar yang relate dengan anak-anak muda ya. Sebenarnya benar-benar terinspirasi dari Kang Reza Arab. Kang Reza Arab. Kang Reja Arab. Sunda banget ya. Marah gitu ya.
Punten. Tapi dia Maraton dermawan itu. loh, dia dermawan. Iya. Jadi memang Masjid Sudah Pemuda ini karena memang anak-anak muda ya, sampai ketua yayasannya juga anak-anak muda. Itu ketua yayasan kita Kang Sanusi ada di sini ya. Nanti naik beliau. Woi. Allah. Kita ngebuat suatu Keberatan. enggak gebrakan sih ya, karena memang kita mengikuti suatu arus yang relate untuk Iya, para iya, iya. Gen Z sama Gen Alpha. Iya, iya. Gitu kan, lebih banyak mereka yang ada di sosial media, lebih banyak mereka yang ada di YouTube kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Kayak gitu sih. Dan kalau misalkan kenapa ada Dakwaton yang kedua season 2 tentang Baitul Maqdis, karena memang tadi yang dibahas orang lagi bahas apa yang lain, tapi di sini kita membahas sesuatu yang benar-benar harus memang dibahas. Oke, oke, oke. Sudah semasa ini ya. Iya, 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 iya. Tetap berisik, tetap bersuara, tetap bahwa benar-benar kita tuh ya ikhtiar kita sebagai marbot masjid mungkin ini yang bisa kita lakukan untuk yang hanya bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita gitu. Baru Iya, kita iya. bisa ikhtiarkan gitu kan. Oke, oke. Kayak gitu. Nah, mau nanya apa? Sok. Kalau saya punya wewenang ya, maksudnya di Dewan Kemasjidan entah itu seluruh Indonesia, saya pengen gitu, mungkin ada nih kalau misal pengurus masjid yang hari ini menyimak ya, saya pengen punya aspirasi setiap seminggu sekali itu ada bahasan terkait Palestina. Contoh lah, paling contoh simpelnya setiap sebelum Jumatan loh, kan biasanya ada informasi ya. Nah itu bagus tuh, sudah semestinya peradaban itu dimulai dari masjid. Nah untuk takmir masjid, marbot masjid, pengurus masjid yang ada di Indonesia khususnya yang nonton hari ini ya. Betul banget. Pengen setiap momen seminggu sekali ada informasi update terkait Palestina gitu. Karena kenapa? Di Palestina ada masjid kedua yang dibangun ya di muka bumi ini, yakni Al-Aqsa. Masjid suci kedua, masjid suci kiblat pertama, masjid suci kedua, dan masjid ketiga yang wajib dikunjungin. Nah ini ada masjid loh, perihal masjid gitu. Kalau kita merasa muslim, ketika masjid dikuasai oleh Zionis, oleh Yahudi, masih diam, patut dipertanyakan keislamannya. Betul. Nah saya pengen gitu, kalau misalnya hari ini ada pengurus masjid yang nonton, sudah semestinya di momen-momen Jumat atau pengajian ada informasi terkait Palestina. Entah itu edukasi atau update terkini. Gitu teman-teman. Benar-benar keren banget Kang. Itu juga jadi salah satu cara tadi kita ngejaga supaya hatinya nggak turun tadi ya. Betul. Karena kan sekarang ya kelihatannya animo tentang Palestina ini udah hilang. Iya. Boykot juga udah kayaknya Jadi udah kayak rame ngetren lagi. aja gitu. Iya, Yang iya, iya. mengerikan sekarang tuh ya. Iya, itu PR kita bersama sih sebenarnya. Dan dengan adanya acara ini sih harapannya naik lagi sih. Tapi menurut sudut pandang abang-abang semua nih yang di sini, kalau kan beda ya, banyak yang bersudut pandang kalau memang lagi ngetren tuh ya alhamdulillah lah. Mungkin ada yang merespon seperti itu ya. Iya. Memang lagi karena tren, karena FOMO gitu bahasanya kan. Iya. Karena FOMO. Ada yang bersudut pandang ya alhamdulillah, tapi ada juga mungkin yang ini mah FOMO aja. Nah itu gimana tuh sudut pandang antum-antum? Kalau dari saya sih baik itu mau FOMO maupun enggak, yang penting sih kita konsisten aja. Kayak sebenarnya kayak keimanan kita kan, kadang-kadang naik iman kita kadang naik, kadang turun gitu. Jadi ya itu kan dinamika hidup ya. Ketika harusnya naik nih, ya udah kita boost semaksimal mungkin. Tapi ketika turun, ya udah kita kayak gini melakukan hal yang mungkin dampaknya kita nggak pernah tahu. Tapi yang penting kita ada usaha. Kalau kita nggak ada usaha ya ya nggak ada hasilnya gitu. Udah ketahuan nggak ada hasilnya kalau nggak ada usaha. Tapi minimal kalau kayak gini kan ada usaha, ya insya Allah mudah-mudahan sih naik lagi gitu. Tadi aku ngedengar juga sih tadi kata antum perihal tentang ada apa hadis atau Quran tadi ya yang hadis ya. Ya itu tuh minimal bentuk keberpihakan kita gitu ya. Ya. Tanda bahwa kita tuh memang benar-benar fokus di situ gitu. Mengkhawatirkan di situ. Apa namanya sih lebih ke Dalam banget. Kayak udah ngantuk Pandangannya dah. udah menurun. Udah ngantuk ya Mas? Udah nyimak. ya kita benar-benar ya berpihak di situ gitu kan.
Ya ya. Ngomong-ngomong perihal berpihak nih, ada istilah yang ramai sampai hari ini, diam sama dengan berpihak. Benar ya? Nah, maknanya adalah gini deh. Ketika hari ini misal nih kita bikin konten nih, ada 1, 2, 3 orang, 1 orang lagi ditindas, ya, 1 orang lagi ditindas, anggaplah yang ditindas ini Palestina. 2 orang ini anggaplah entitas I dan entitas A, ya entitas A gitu kan. Ketika ada salah satu yang nonton tuh, misal lihat gitu ada penindasan tapi dia diam, itu sama dengan kayak membiarkan penindasan itu terjadi gitu. Nah, ibarat Palestina juga. Kita siapa sih yang nggak tahu Palestina hari ini kenapa gitu kan? Tapi masih banyak yang bilang itu perang politik antar negara, padahal itu genosida gitu. Nah, ketika kita udah tahu tapi masih diam, ya sama dengan berpihak sama penindasan itu, sama genosida itu, benar nggak? Sama dengan ini apa namanya, menyetujui apa yang dilakukan sama. Ya. Jadi diam sama dengan berpihak tuh itu gitu teman-teman. Dan itu akan dicatat sebagai sejarah hidupnya. Misalkan antum nih, udah tahu nih ada ketidakadilan di sebuah daerah atau di sebuah negara gitu. Terus antum diem aja, nggak bersuara. Ya dunia atau sejarah akan menyatat di hidup antum itu ya antum diam gitu. Tidak melakukan apa-apa, dan diamnya antum itu sama dengan menyetujui apa yang dilakukan oleh si Zionis tersebut gitu. Jadi jangan pernah diam ya teman-teman. Ya minimal, Ayo bersuara. apalagi sekarang zamannya sosmed, minimal nge-share atau minimal nge-like postingan-postingan tersebut. Karena dengan itu aja bisa naik kan si engagementnya gitu. Banyak banget cara yang bisa kita lakukan. Kayak tadi tuh kata Mas Jain, dia bisa masak, tinggal masak yang Palestina terus disiarkan. Hari ini kalau misal bisa hobi kalian lari nih, kan sekarang banyak kayak pelari culture gitu kan dan lain-lain. Itu bisa juga tuh siar, entah itu dengan bajunya Palestina gitu, ada kata-kata gitu, atau suka San Morian, tinggal San Mori sambil bawa bendera Palestina. Itu banyak tuh cara-cara yang bisa kita lakukan. Apalagi kita sosmed banget tuh sekarang tuh, cepet. Nah itu bisa juga dimanfaatkan gitu. Cuman pertanyaannya mau atau enggak? Ya. Mau itu besar, mau itu pun kecil, yang penting sih konsisten aja gitu. Konsisten. Kalau kita lihat yang orang Jepang itu yang sendirian, dia aksi tiap hari tuh. Dia kan ya konsisten aja gitu. Pasti nanti ketika ada orang notice, dia akan naik. Tapi nanti juga mungkin kalau nggak rame, tapi ketika konsisten pasti akan ada momennya naik lagi gitu. Yang penting konsisten aja lah. Gitu. Terus juga ada yang tanya kan, ngapain sih kita ikutan land convoy ataupun sea convoy gitu, udah tahu pasti nggak akan tembus gitu. Karena perjuangan itu kan ada yang kita lakukan itu ada berapa macam ya, 3 atau 4 gitu ya. Kan lewat jalur hukum, yang kemarin di Belgia ada yang lewat distribusi bantuan, ada yang lewat diplomasi. Dan itu semua tuh harus berjalan beriringan gitu. Dari sama satu lagi aksi yang sering kita lakukan. Kalau keempat ini nggak dilakukan atau cuma kita ngirim bantuan aja gitu. Bantuan yang kita kirim kan misalkan truk bantuan gitu. Yang harus teman-teman tahu adalah truk bantuan itu buat masuk ke sana itu harus persetujuan si penjajah gitu. Keluar masuknya. Dan nggak cuma cukup di bantuan aja. Kalau bantuan aja kayak kita bencana terus kita cuma ngasih bantuan makanan gitu. Udah habis gitu. Tapi tidak menyelesaikan masalah utamanya. Masalah utamanya kan di diplomasi politik, kemudian tekanan dari berbagai negara di seluruh dunia. Itu yang paling utamanya. Itu yang akan menyelesaikan konflik di sana gitu, atau kemerdekaan Palestina gitu. Kalau cuma ngirim bantuan makanan itu, ya itu juga penting, urgent. Tapi nggak cuma itu loh. Ada hal lainnya yang harus kita perjuangkan lebih penting lagi, yaitu kebebasan mereka. Seperti itu. Makanya kenapa kita aksi, walaupun kita tahu akan sulit, akan ditahan, akan mendapat perlakuan kekerasan atau bahkan kehilangan nyawa, ya itu harus kita lakukan. Gak bisa cuman ngirim bantuan truk, udah gitu. Atau ngirim langsung ke dalam lewat mitra-mitra kita, udah. Tapi kan itu cuman sementara aja. Tapi kan yang lebih pentingnya itu kebebasan mereka dengan cara diplomasi, dengan tekanan politik, dengan aksi. Nah itu yang lebih penting sih menurut saya. Kayaknya bukan di Belgia deh, Brussel.
Brasil emang Brasil kan Belgia. Oh, Ci mananya? Salah. Kemarin berangkat kapan Kang? Tahun ini Apa? berangkat. Iya tahun kemana? ini. Oh, yang kemarin ya. Yang kemarin iya tahun ini. Itu gimana sih cerita dari awal keberangkatan sampai akhirnya cerita di sananya di perjalanannya teman-teman yang nonton dan kita juga penasaran sih Oh, sebenarnya. oke. Oke. Boleh ceritain dong. Mau siapa dulu? Oh saya dulu, oke. Jadi Global Sumut Potluck itu sebenarnya gerakannya dari Eropa. Dari teman-teman Eropa. Non-muslim bahkan gitu. Jadi awalnya Indonesia itu diajakin sama Malaysia. Karena Malaysia duluan yang diajakin sama Global Sumut Flotilla. Habis itu diajakin Indonesia gabung. Yang pertama itu kita nggak berhasil berlayar dengan kendala satu dan lain hal, terutama dalam hal kapalnya. Nah yang kedua ini lebih siap lah kita. Kemudian juga kita sudah masuk ke komitenya GSF jadi panitia. Dan sebelumnya itu kan si konvoi sendiri, line konvoi sendiri. Nah line konvoi itu dari negara-negara Maghrib awalnya. Ketika yang pertama, negara-negara Maghrib itu kayak Maroko, Mauritania, Aljazair, Libya, kemudian Tunisia ada 5. Itu line konvoi mereka bikin sendiri tahun sebelumnya, terus si konvoi ada lagi sendiri. Nah di tahun yang kedua ini, semua digabungin sama GSF ini berbarengan. Tetapi pada perjalanannya, yang si konvoi itu, ternyata pergerakannya sudah diintai sama Israel, sama penjajah. Sehingga yang harusnya ke Turki dulu itu langsung diintercept di Yunani. Ternyata di Yunani itu, Yunani itu ternyata masih dekat loh, masih dekat laut Yunani. Iya, maksudnya Yunani itu masih punya hubungan dengan Israel. Iya. Kemudian yang land konvoi ini jalan juga. Si konvoi jalan, land konvoi jalan. Nah kita ikutnya yang land konvoi itu langsung di Libya. Di Libya. Kata Dubes Duta Besar Indonesia yang ada di Libya. Kita datang langsung sama beliau tuh. Kalian ngapain kesini berani mati katanya. Soalnya memang Libya ini masih daerah konflik. Ada 2 pemerintahan dalam satu negara. Yang satu diakui secara PBB, bahkan ada KBRI juga tuh, Libya Barat. Ada Libya Timur yang memang belum diakui oleh PBB dan bahkan Indonesia juga nggak ada KBRI, nggak ada KJRI di sana. Itu pemberontak tapi yang secara terstruktur, militernya kuat, pokoknya udah terstruktur lah gitu. Nah itu tuh konflik bahkan 1 tahun terakhir ada perang besar antar saudara gitu, Libya Barat sama Libya Timur ini. Bahkan di akhir-akhir ini juga masih terjadi perang gesekan antar ini gitu wilayah kayak gitu kan. Bahkan kita kemarin juga ngecamp dan pelatihan juga ada di area perang. Bahkan Dubes kemarin bilang yang kesini tuh cuma orang-orang yang berani mati katanya. Kita kesana karena emang kita nggak tahu ya. Nah jadi pas kita berangkat ke Libya itu atau diikut sertakan dalam misi ini, itu kita nggak tahu kondisi Libya itu kayak gimana. Yang jelas kita daftar, kan ini kita daftar kan. Banyak dari lembaga lain juga daftar, majuin nama orang-orangnya. Tapi yang approve kan orang GSF-nya. Jadi diseleksi juga mereka. Nah beberapa itu yang saya, Sukron dan kita berapa? 7 orang ya? 7 orang. Nah 7 orang yang lolos administrasi sama seleksinya. Sebetulnya banyak, bahkan nggak harus yang dari lembaga juga sebetulnya. Iya. Banyak yang daftar Individu juga. gitu bisa ya? Individu juga bisa. Bahkan kita oleh GPC juga insya Allah ya didanai juga ya, disupport juga gitu. Cuman tapi itu kemarin juga nggak ada yang lanjut dari individu ini, cuman ada satu Yahya ya, dari mahasiswa Indonesia, tapi akhirnya Yahya juga mewakili dari siapa? Sharing Happiness ya. Iya. Gitu. Nah, lanjut ya. Dari mana tadi? Lupa gue. Sampai itu Libya. Oh Libya. Jadi yang si konvoi ditahan, si konvoi yang pertama tuh pas sampai Yunani diculik. Nah kita baru berangkat tuh ke Libya dengan polosnya. Kita nggak tahu kondisi di sana kayak gimana. Kita udah positif thinking aja. Oh kita pertempurannya ada di Mesir nih, karena tahun lalu itu
di Mesir yang kacaunya. Enggak, setelah Sirte tuh apa ya? Apa? Eh Enggak, yang awal-awal itu kita nggak tahu Sirte itu kayak gimana. iya. Jadi kita mikirnya, udah bisa nih lewat Mesir gitu. Ternyata pas kita nyampe Libya, waduh negaranya begini ternyata. Bahkan sebelum jalan juga ada yang adu domba. Jadi ada konten yang si pesan, sebenarnya itu bikinan AI. Tapi mereka percaya gitu. Jadi ada entah postingannya apa joget-joget katanya mah. Dan itu mengolok-olok antara Libya Timur entah apalah gitu. Nah itu sampai viral dan ada ancaman ke kita, bahkan belum berangkat loh. Itu masih di camp pelatihan, belum berangkat. Kalau nggak salah H+7 itu tuh. Hari ke-7 kita udah ada tekanan, udah ada ancaman gitu dari situ. Pada akhirnya katanya ada juga yang mengintai gitu kan. Tapi emang pasti setiap gerakan besar pun pasti ada entah itu mata-mata penyusup yang dititipkan lah, bisa jadi ya. Dan ternyata memang kebuktian ketika informasi-informasi yang kita keep, ternyata mereka udah tahu gitu. Entah itu dari pihak Libya Timur, entah itu dari Mesir, entah itu dari Israel gitu. Karena faktanya juga ya Libya Timur juga terafiliasi gitu. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya hari besoknya kita berangkat. Ketika berangkat aman tuh sampai Zilitan, daerah Zilitan namanya. Zilitan itu negara apa? Masih Libya. Masih Libya Barat masuknya setelah Tripoli. Oh, nah lanjut dari Zilitan, di situ barulah bus saya nih, bus yang saya tempatin itu ada yang ngelemparin pakai batu. Pakai batu loh. Pakai batu, pada akhirnya kita mulai getar juga nih. Deg-degan gitu kan. Wah, ini mulai ada yang juga, bahkan ada yang menyampaikan di media tuh kita bakal gerakan ini bakal bikin kekacauan katanya. Pada akhirnya orang-orang Libya itu tuh pada ini juga ke kita gitu. Pada hati-hati lah istilahnya. Pada nggak percaya ke kita, dan banyak juga yang ya kayak gitulah. Ya jadi gini ceritanya itu, kita dari Indonesia ke Turki dulu. Dari Turki kita ke Tripoli, ibu kotanya Libya. Tripoli, habis itu baru kita ke tempat camp. Nah dari bandara Tripoli ke camp itu sejam. Kita baru nyampe aja, itu kita udah dikawal sama tentara milisi. Libya. Bukan tentara, milisi. Ya milisinya apa? Libya Barat. Itu kita dikawal aja pakai senjata AK-47 sama RPG, itu RPG. Oh, yang di GTA. Iya, kayak di GTA tuh. Buset. Bener. Kita baru turun aja udah begini gitu. Waduh. Kita dikawal tuh sampai tempat camp. Nah, sampai di tempat camp aja kita tuh nggak bisa leluasa keluar. Jadi kita mau keluar aja tuh ada milisi lagi yang jaga, terus kita izin ke panitia, milisi yang jaga. Habis itu baru di gerbang depan izin lagi, ada 3 layernya. Jadi waktu milisi. kita mau ke mana ke kedubes Indonesia di Tripoli, kedubes Indonesia di Tripoli, kita mau izin aja susah banget. Iya. Nah, habis itu pas kita di dalam, kita kan di dalam cuman pelatihan. Nah, yang tadi diceritain sama Sukron itu, di luar itu ternyata masyarakat itu dihasut pakai propaganda, pakai AI lah, pakai narasi-narasi jelek lah terkait gerakan-gerakan ini. Jadi mereka berharap gerakan ini tuh tidak berjalan. Iya. Dan dengan cara dengan cara menggunakan AI itu seolah-olah orang-orang internasional ini yang non Muslim itu berbuat hal tidak senonoh. Iya. Yang memang di sana negara Muslim kan. Dan itu sempat berhasil, cuman kita tangkal lagi dengan video-video aktivitas kita di sana yang memang nggak ada kayak gitu. Kita juga masif juga bikin konten di sana buat mengedukasi, buat menyampaikan kalau kita hanya aktivis atau relawan yang mau bawa bantuan kemanusiaan ke Gaza gitu. Dan ternyata kita nggak dapat videonya karena mereka tuh masih pakai Facebook di sana. Iya. IG tuh nggak terlalu ini. Nggak terlalu booming di sana. Nggak terlalu booming. Facebook banyak. Mereka masih pakai Facebook. Sampai akhirnya saya juga download Facebook, bikin akun tuh dadakan. Karena pengen tahu juga. Nah, pakai Facebook di sana. Tadi milisi itu teman-teman bukan tentara, bukan militer, tapi
dia tuh semacam apa ya, ormas Kamsi, lah ya. Kamsi. Ormas. Ya, iya. jadi misalnya kayak gini, kayak NU kan ada mana? Banser ya? Ya Banser. Nah, Banser, tapi kayak dia gitu. punya senjata lengkap kayak tank, kayak mobil tempur, Nah itu senjata AK-47. itu ada pimpinan-pimpinannya gitu. Jadi bahkan orang kaya itu tuh bisa nyewa juga. Jadi bisa disewa. Nah itu kalau Libya Baru tuh nggak tersatu pimpinan gitu. Jadi ada pimpinan ini, ada dikuasai ini, ada dikuasai itu gitu. Jadi memang milisi ini bisa dikatakan nggak legal gitu. Makanya kita juga bisa aja di tengah jalan tuh ditembak gitu. Itu tanpa nggak akan kita tahu gitu. Iya benar-benar. Jadi bisa aja kita di jalan tuh ditembak di apalah. Karena memang setiap jalan pasti ada. Ya. Milisinya beda-beda masalahnya. Milisinya beda-beda. Berarti ormasnya banyak lah ya. Iya. Jadi yang di Libya Barat itu banyak milis. Kan dia ini apa namanya? Sebelumnya itu kan Libya itu dikuasai sama Gaddafi kan? Muammar Gaddafi. Gaddafi jatuh itu. Dijatuhkan. Nah, dijatuhkan sama milisi-milisi yang ada di Libya Barat ini. Haftar salah satu. Enggak, Haftar mah orangnya Gaddafi. Iya, bawahannya. Cuman Haftar ini kalau feeling saya sih dia ingin juga menjatuhkan Gaddafi. Iya. Karena sekarang itu malah Haftar ini malah menguasai malah bersekutu dengan Zionis. Oh. Oke, nanti itu kita ya, tinggal dulu Haftarnya. Nah, yang di Libya Barat ini pokoknya dari berbagai milisi-milisi mereka membentuk pemerintahan Libya Barat, mereka menguasai Libya Barat. Nah, sedangkan kan dia menggulingkan Gaddafi itu. Ada sisa-sisanya. Sisanya itu adalah Haftar namanya jenderalnya, Haftar di Libya Timur. Yang kita tahu kan Gaddafi kan sangat pro Palestina. Nah, pas kita ke sana Haftar ini justru malah pro Israel. Zionis. Oh, berarti kalau gitu kan kita bisa nebak kan? Berarti Gaddafi itu nanti sama Haftar. orangnya sendiri sama udah mah diserang sama milisi-milisi yang nggak suka sama Gaddafi, dikhianati juga sama Haftar ini gitu. Yang memang di belakangnya ya Zionis nggak pengen Libya ini bersatu. Ya kondisi di Timur Tengah kan gitu semua kan. Baik di Irak, baik di Libya, baik di Mesir, baik di Libanon dibuat nggak stabil semua emang. Di Yaman juga sama sih. Dia adu domba. Afghanistan juga sama. Oke. Emang itulah kerjanya. Makanya kemarin pas ada Arab Saudi perang sama Yaman, aduh. Kena propaganda mereka. Terus yang kemarin yang tadi sampai Zilitan itu? Oh, di Tent City. Heeh. Jadi di Tent City itu itu kita pas apa Kang? Mau nanya Kang? Mau nanya? Oh, lanjut aja. Dari Libya, Kang. Oh ya. Jadi pas kita udah siap berangkat, itu busnya pun kita nyari susah minta ampun tuh si panitia itu. Busnya ada, tapi nggak ada. Ternyata nyari busnya juga susah yang mau. Iya. Itu susah, bahkan kurang propernya adalah si supirnya tuh supir bayaran bukan relawan. Nah ini yang susah. Di sepanjang perjalanan mengerikan sekali. Iya. Sorry, Kan, ini iya. berarti bukan semacam travel agency gitu ya? Bukan. Oh. Bukan. Jadi GSF itu kan ada komitenya. Komitenya salah satunya ada dari Libya 1 orang, dari Tunisia 1 orang, dari Mauritania 1 orang, dari Maroko 1 orang. Pokoknya masing-masing 1 orang lah komitenya atau panitianya. Panitia utamanya yang dari GSF. Nah, mereka bikin kepanitiaan di Libyanya. Ketika berkumpul udah bikin kepanitiaan. Dioper. Nah, pas nyari bisnya aja itu susah banget. Maksudnya gak ada yang berani. Iya, Bang. Soalnya Soalnya kan kemarin cerita juga sama teman-teman Nusantara yang ke sana kan. Iya. Soal keberangkatan mereka nggak ada masalah-masalah begini nih. Soalnya kan yang pakai travel agency kalau nggak salah di sana. Oh, yang di Tunisia ya? Libya. Tunisia. Ada yang lewat Mesir, ada yang lewat Jordan. Oh iya. Oh, kalau itu penyaluran. Kalau itu penyaluran. Global sumut bro. Itu bukan gelombang sumut, itu penyaluran. Oh itu penyaluran. Iya. Bantuan itu. Kalau ini Beda lagi. Beda misi. Beda misi. Kalau itu bukan global sumut tadi lah. Kebetulan Desember 2025, 2025 juga saya alhamdulillah ke Jordan. Dia ikut penyaluran juga. Oh ke berarti camp 2 kali dong. pengungsian. Iya pertama pas waktu tanggal 8 Desember itu
H plus seminggu saya nikah, langsung ninggalin istri ke sana ke Jordan buat misi penyaluran ke kamp pengungsian yang ada di Jordan. Jadi kan Itu tadi penyaluran. ada beberapa ini kan apa namanya usaha yang kita lakukan kan. Ada penyaluran. yang empat tadi ya. Ya itu kan penyaluran. Ada aksi kan biasanya kita bikin tuh aksi di Indonesia juga ada. Ada yang memang aksi lebih besar kayak yang kita lakuin Misi kemarin, ya, misi. misi. Ada si konvoy, ada juga yang apa? Political apa? Lupa lagi, Impact. political impact. Itu sama yang terakhir ya diplomasi. Diplomasi di PBB, diplomasi melalui negara-negara kita gitu. Nah itu ada 4 itu kan. Nah untuk yang tadi yang antum bilang itu penyaluran. Masuknya. Ya Oke, beda-beda. Bisa lewat Mesir, bisa lewat Jordan. Iya. Cuman memang saat ini perbatasannya memang ditutup dan itu bantuan juga dibatasi oleh Israel. Berarti antum pas berangkat tuh udah buat video yang gitu tuh, yang pakai Apa? paspor. Iya, semua wajib. Semuanya. Jadi pas kita daftar di websitenya itu GSF, itu kita ada tuh apa namanya bikin video itulah, terus jawabin pertanyaan-pertanyaan. Aduh banyak banget lah pertanyaan pakai bahasa Inggris lagi. Nah itulah. Saya mana tadi ya? Sampai Libya. Oh lebih lagi. Libya. Dari tadi ini maju-maju. Tapi ini ada yang nonton nggak? Oh itu. Ada. Ada lah ya, 1-2 orang Ada, nggak itu. benar. Juga soalnya. Hah? Kita nge-clip juga. Oh klip juga, oke. Juga nih. Jadi ya itu kenapa yang tadi kan penyaluran aja. Nah kenapa yang ada si konvoy karena itu juga salah satu jalur perjuangan kita juga. Nah tadi tuh kalau salah sampai kita mau berangkat ya, Nyari kan supir. nyari super bus kan susah tuh. Akhirnya dapat, ya udah akhirnya kita jalan tuh, tujuan kita mau ke Sirte, mau ngecamp di Sirte. Tapi pas sampai pas perjalanan itu kita baru beberapa jam jalan, itu kita berhenti tuh, sempat berhenti, dicek sama apa? Itu milisi ada lagi. checkpoint. Checkpoint Jadi lagi. setiap pergantian wilayah itu ada checkpointnya. Jadi kalau di sana tuh lewat dicek visa, dicek paspor gitu. Jadi kayak gitu dulu. Iya, Itu tapi- dan kemarin ribet banget gitu. Nah, tapi itu bukan checkpoint sebenarnya. Tiba-tiba kita jalan, pokoknya panitia nggak bilang apa-apa. Kita berhenti di sini, sementara dicek dulu semuanya. Tiba-tiba ada apa namanya, ya milisi yang datang, Jaga. terus mintain paspor kita segala macam. Berhenti, Jadi kita sampai 5 jam. Situasinya tuh kayak deg-degan banget gitu ya Pak. Ya. Tapi kita sebetulnya lebih ke Udah pasrah kah gitu. bingung juga, bukan bingung. Ya udah dijalanin aja padahal sebetulnya itu lagi nggak baik-baik gitu. Sangka ini memang tahapan-tahapan mungkin ya. Padahal itu memang tidak dalam sedang baik-baik aja gitu kan. Iya. Nah, itu dia hebatnya bukan hebatnya, maksudnya si orang Libya ini, mungkin karena mereka akam sih ya, jadi mereka tuh menjalani hal itu tuh enaknya gitu ya. dengan tenang. Panitianya itu kan orang Libya, mereka mungkin tahu Medan, jadi membuat kita tuh terasa tidak di medan perang. Jadi ya kita berhenti di sini ya, nanti ada periksa gitu. Nanti minta paspornya udah gitu aja. Gitu. Jadi mereka nggak ngasih tahu informasi yang lainnya. Padahal mungkin di balik itu ada apa kita juga nggak tahu kan, nggak dikasih tahu sama mereka. Walaupun dari intelijen Turki itu ada yang ngasih tahu ke kita bahwa di situ ada milisi yang juga lagi apa namanya mau berhentiin kita gitu. Cuman mungkin ada negosiasi antara panitia dengan milisi tersebut. Berapa orang tuh yang berangkat tuh? 300 lebih. 300 lebih. Itu ada dari Turki, dari daerah Maghribi. Maghribi itu yang tadi disebutin ya. Tunisia, Maroko, Aljazair, Mauritania, sama satu lagi Libya. Nah ada satu lagi internasional. Jadi ada 3 kubu lah istilahnya. Kalau Turki memang banyak sampai 50 orangan tuh delegasinya. Internasional juga seimbang lebih banyak. Termasuk kita yang Indonesia dan Maghribi ini banyak banget gitu. Internasional itu di luar negara Maghrib ya kayak apa Argentina, namanya? Uruguay. Uruguay, macam-macam lah. Ada Argentina kemarin? Ada. Oh ada ya si ini. Paula. Paula. Amerika juga ada loh. Amerika Delegasi juga. dari Amerika, Cina dari ada. Cina ada. Kayak gitu. Jadi sebenarnya totalnya tuh harusnya 1.500. Target. Cuma
bukan target. Emang udah Oh, udah ada juga. udah ada dari negara-negara Maghrib itu udah banyak. Cuman Diseleksi dikurangin. dikurangin. Karena saya nggak tahu kenapa alasannya. Cuman kata mereka harusnya ini 1.500 orang. Cuma kita kurangin jadi 300. Entah alasan keamanan atau alasan yang lainnya saya kurang tahu. Cuman mereka bilang kayak gitu. Cuman dibuat 300. Terus mana ya? Oh ya, tadi sampai itu ya diberhentiin 5 jam tuh. Nah tadi kan kita diberhentiin 5 jam di Jelitan ya? Sebelum Sebelum Jelitan kita berhenti itu situ. di pinggir jalan, bahkan kita sholat juga di pinggir jalan. Ya. Ya. Tadinya nggak boleh turun sih, cuman akhirnya kita maksa turun karena sholat kan, harus sholat. Jadi udah sholat. Itu awalnya kita deg-degan lah, tapi tiba-tiba kata panitia ada milisi ini sedang mempersiapkan makan kita katanya. Jadi kita harus nunggu dulu. Ternyata kita nunggu sampai 5 jaman lebih. Sampai sholat asar di pinggir jalan, maghrib di pinggir jalan, sampai isya di pinggir jalan. Itu di tanah langsung gitu sholatnya. Itu ternyata ya benar ada makanan datang gitu. Makanannya roti keras. Kita selama di sana makannya roti keras gitu. Jadi setelah itu tuh malam baru jalan lagi dan sampai Jelitan, istirahat di Jelitan. Yeah. Itu tuh istirahatnya kita di kayak pesantren lagi kayaknya sekolah. Sekolah. Kayak gitu. Dan Jadi itu pun nggak direncanakan sama nggak panitia. direncanakan. Jadi ketika kita sudah stuck 5 jam di situ, terus baru bisa jalan. Nah si panitia ini langsung ngontak orang sekitar situ. Iya. Kita mau beristirahat nih di Jelitan. Ada nggak tempat yang bisa kita singgahi? Awalnya nggak ada yang mau nerima. Awalnya ya nggak ada yang menerima. Karena Tapi yang ramai itu. ada di situ entah tokoh masyarakatnya atau apa gitu. Ini pakai sekolah ini aja gitu, sama masjid sini. Iya. Akhirnya kita di situ. Di situ juga. Dan sebenarnya masyarakatnya itu Iya, antusias tuh. Antusias sebetulnya. Antusias. Di situ juga ada tuh cucunya Nelson Mandela datang. Oh. Siapa namanya? Mandela. Ada Mandelanya ya lah. Mandela. Saya juga nggak tahu namanya siapa. Iya, di situ kita juga ada Preskon preskon juga. Preskon. Setelah preskon baru kita jalan lagi. Setelah jalan ada di situ mulai kita banyak intimidasi gitu, banyak bos saya kena lemparan batu gitu kan sampai kita Siapa tuh yang lempar? dari warganya. Oh memang Dari yang ya, itu milisinya. provokator lah, provokator. Iya, entah itu provokator, entah itu karena kan gampang gampang bukan kesinggung. Ketika ada berita yang tidak baik, gampang Terpicu. iya terpicu juga. Akhirnya pada akhirnya dia ngelakuin hal itu kayak gitu. Jadi karena keprovokasi lah istilahnya. Nah dari situ kita khawatir sampai akhirnya duduk kita tuh agak jongkok karena menghindari ya. Lanjut, nah pas lanjut itu baru karena kita nggak ada yang nerima buat istirahat, nggak ada yang mau. Akhirnya kita bikin camp di tempat terbengkalai. Jadi kayak rest area ya, kayak rest area. Iya, tadinya rest area. Cuman pas pecah perang antara Libya Timur Libya Barat, nah itu tuh zona perangnya tuh. Oh iya iya. Itu zona perangnya. Jadi kita ketika dari Jelitan udah jalan tuh, karena kita belum dapat izin masuk ke Libya Timur, kita ngecamp di situ. Mau nggak mau ngecamp di situ. 2 kilo sebelum checkpoint. Ya Sirte. sekitar gitu lah. Ngecamp di situ, bikin tenda. Besoknya baru kita lihat-lihat, ini kayak tempat perang ya, banyak Bahkan tempat bangunannya tuh banyak bekas-bekas peluru. bekas peluru. Dan pelurunya masih Selongsongnya ada. pun ada. Iya masih ada loh. Buset. Buset. Vibes-nya PB gitu deh. Iya Pak, pas kita kan maksudnya malam-malam kan gak kelihatan kan. Pas besoknya, buset ini tempat perang ini. Itu 2 hari kita nggak ada jaringan sinyal sama sekali. Itu blank spot lah. Blank spot. Gak ada sinyal, nggak ada, pokoknya ya lah. Yang Air pun susah. Yang kita khawatirin adalah orang-orang yang khawatir ke kita. Bukan khawatir sama diri sendiri. Karena emang kita nggak ada kabar, ya ini gimana yang ngabarinnya gitu. Nah pada akhirnya ada tuh orang Turki yang mereka tuh benar-benar prepare banget. Bahkan bawa Starlink. Jadi pas waktu di sana akhirnya Kopi. bikin Starlink nyalain Starlink wifi ya. Wifi di sana pada akhirnya saya juga sebenarnya orang-orang yang Indonesia ini, delegasi Indonesia itu tanpa kita arahkan, tanpa kita briefing, kita udah punya job desk masing-masing. Salah satunya saya. Saya tuh selalu pendekatan ke orang Turki ke ini untuk minta wifi. Jadi pada ini saya dapat
Ya, jadi gini, Mas. Mas lagi, Kang. Jadi pas kita udah ngecamp di situ, nah kita kan sempat berapa lama ya? 10 hari kalau nggak salah. Itu di situ kita stuck tuh, nggak dapat izin, nggak dapat apa dari Libya Timur buat kita jalan. Nah, di konvoi ini yang akhirnya kita tahu itu terbagi jadi 3 kubu kan. Ada kubu Turki, ada kubu Maghribi, negara-negara Maghrib, ada kubu negara-negara internasional, Indonesia termasuknya. Nah, dari ketiga kubu ini, kita ini orang Indonesia, alhamdulillahnya ada yang bisa bahasa Turki, ada yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris udah pasti lah ya. Maksudnya pasti walaupun harus. jelek lah bahasa Inggrisnya. Walaupun broken. Iya, walaupun nggak begitu bagus, tapi komunikasi namanya komunikasi bahasa Inggris pas-pasan juga pasti mereka ngerti. Nah, kita tuh bisa membaur dengan semua. Mau dengan Maghribi, mau dengan Turki, maupun dengan yang internasional kita mau baur. Nah, karena kita membaur, jadi kita bisa tahu banyak informasi. Kayak internet, oh ternyata Turki bawa Starlink ternyata. bawa Starlink. Nah, ini Turki bawa Starlink nih, bagiin passwordnya ke kita Saya gitu. selalu pendekatan kayak I need internet. Bahasa Inggrisnya saya jelek banget. Buat nginfoin gitu, ngabarin keluarga saya pasti khawatir kayak gitu kan. Pada akhirnya sini sana HP-nya dikasih wifi. Nah ketika saya dapat wifi, oi ini ada password wifi gitu kan. Saya ada internet, langsung dibagiin sandinya karena banyak yang akses kayaknya ya. Si wifi ini mulai turun ininya jaringannya, diganti sandi, udah hilang lagi tuh. Nah di situ beberapa lagi nggak ada sinyal, saya datang lagi pendekatan, I need wifi, I need internet, sudah langsung dapat lagi. Nah di situ saya diam-diam dulu nggak ngasih dulu kan, cuman ada yang bilang dapat wifi nggak, ini deh saya makasih, karena emang saya juga perlu ya mereka buat nginfoin, kayaknya dikasih lagi. Nah setelah itu yang dapat dapat wifi itu cuman koordinator. Bang Diki waktu itu ya, Bang Diki dapat. Nah Bang Diki ini nggak ngabarin tapi cuman yang minta dikasih gitu. Nah di situ barulah setelah hari kesekian dikasih Starlink khusus buat peserta. Walaupun itu jaringannya lup-lup dan kadang hilang, kadang nggak ada juga. Nah itu kita juga harus sabar banget. Kalau kita ngupdate kita info di sana, itu harus nunggu berjam-jam. Ngupload tuh kayak harus didiemin, nggak bisa dikeluarin Instagramnya. Kalau dikeluarin dari nol lagi. Makanya kita kayak diem berdiri kalau sampai sabar banget gitu. Kita sabar banget ngupload tuh lama banget. Iya makanya ini kan, jadi kenapa line convoy itu nggak begitu booming? Karena itu juga jaringannya susah banget sana. Terbatas juga. Terbatas, jadi wajar lah nggak booming. Sama jauh juga kan antara kalau misalnya si konvoi itu langsung ke Gaza langsung lawan Zionis. Nah kita baru sampai perbatasan Libya Barat Libya Timur lawannya milisi gitu. Jadi ya nggak kurang naik juga. Dia sendiri yang bilang ini belum klimaks ini. Yang si konvoi udah diculik di ini segala macam. Kita ngapain di sini cuman gini-gini doang. Dia gitu nih orangnya. Sampai akhirnya dia sendiri yang ngambil alih tuh. Kita kan emang yang delegasi Indonesia itu selalu discuss juga ya. Pertimbangan ya. Kenapa kalau misalnya kita ditangkap ya istilahnya sama milisi Libya Timur. Itu juga kita bakal nyusahin negara. Kalau kita nyusahin negara ya tercoreng juga lah istilahnya ya. Kenapa? Karena Libya Timur kan pasti lagi capar-caparnya buat pengen diakui oleh negara lain kan. Yeah. Otomatis kalau ada warga Indonesia atau kita ditahan kemarin, kita bakal nyusahin juga. Otomatis Indonesia juga ya mau nggak mau mungkin harus mengakui dulu kedaulatan Libya Timur gitu. Nah ini risikonya juga gede dan ini kita juga setelah meeting internasional, selalu meeting internal, discuss, bahkan kita juga sering debat gitu ya sama sesama kita, bahkan ribut. Kita nih ribut juga. Saya Bang Rikar, Mas Jain ribut banget sama dia nih. Sama Ustadz Imam, kita kemarin 7 orang. Sampai akhirnya ribut, panas tuh kepala kita semuanya. Bukan ribut dong, adu ya, argumen. Istilahnya ribut lah, adu argumen lah ya. Sampai akhirnya kita udah dulu, ini panas nih. Pencar dulu kan. Akhirnya kita pencar dulu nyari suasana sendiri. Nah pada akhirnya dia nih turun.
karena watak orang Indonesia kayaknya kalau resah pasti pengen ngomong ya. Akhirnya ngambil alih ya udah kita percayakan aja tuh sama Ricard gitu kan. Enggak, jadi gini Kang. Jadi ceritanya kan tadi kan ada 3 kubu kan. Ya. Turki, Maghribi, sama internasional. Jadi karena kita udah stuck nih di situ, kita nggak dapat izin nih. Hari ke-10 di situ. Iya, pokoknya kita nggak dapat izin nih dari Libya Timur untuk kita lewat. Dan kita juga komunikasi sama Red Crescent-nya Libya Timur. Buat ini bantuan nih, kita bawa bantuan. Kita tadinya mau nyerahin ke Red Crescent Libya Timur, bantuan ini dibawa sama mereka, terus mereka serahin ke Mesir, dari Mesir baru ke Gaza, Red Crescent-nya di Gaza. Nah, awalnya mereka menanggapi, Red Crescent Libya Timur ini menanggapi bahwa kita akan menerima nih bantuannya. Tapi pas besoknya kita hubungi lagi, mereka nggak jawab. Diblokir. Nomornya juga diblokir. Nah kita, nggak dibalas. si panitia nih stuck nih. Stuck juga. Barulah ngomong ke kita, nih kita nggak bisa jalan nih. Pertama nggak dapat izin, kedua kita pun kalau mau nyalurin bantuan ini, si Red Crescent-nya pun gak ada jawaban. Akhirnya dari delegasi ini berunding, kita mau mutusin untuk udah nekat kita jalan aja gitu. Nah tadinya Turki itu mereka kan punya informasi lebih apa namanya, mereka lebih prepare banget karena wamil. Jadi di antara semua delegasi Turki itu paling prepare. Bantuan mereka paling banyak, orangnya juga banyak. Armadanya juga hampir punya Turki semua. Ambulan, mereka beli karavan, mobil. Karavan. Itu apa mobil Karavan tuh rumah portable. Rumah portable. Iya, iya. Tau nggak yang kayak rumah kontainer, kayak rumah kontainer gitu. Itu punya Turki juga. 20 kemarin. Pokoknya hampir semua itu punya Turki. Nah, Turki itu punya intelijen juga di Libya Timur. Mata-mata lah. Mereka sendiri sebetulnya. Jadi mereka menginformasikan ke teman-teman yang Turki yang di land convoy ini bahwa nih di depan tuh begini. Dari teman-teman Turki ngasih tahu ke panitia, dan panitia nggak terlalu menggubris. Mereka kesel kan. Iya. Oke, kalau gitu kami nggak jadi ikut. Sampai disindir-sindir tuh delegasi Turki sama yang Maghribi ini. Iya. Akhirnya mereka oke, kita nggak ikut, kita sampai di sini aja. Silakan teman-teman yang mau jalan-jalan aja. Cuma kita mau wanti-wanti bahwa balik lagi. Kalau bisa perempuan jangan berangkat, apalah banyak lah ininya. Karena emang beresiko banget kita tanpa jaminan keamanan. Habis itu, nah keputusan Turki ini mempengaruhi yang lain. Karena Turki paling siap dan paling prepare, paling punya banyak informasi. Nah ketika Turki ini nggak mau berangkat, yang lain tuh yang internasional mulai goyah juga tuh. Sebagian ada yang nggak berangkat, sebagian berangkat gitu. Kalau Maghribi itu mereka itu adalah peserta yang paling siap jihad. Iya, siap mati. Paling siap mati. Orang-orangnya itu udah maju tanpa mikir. Udah pokoknya ada yang mereka itu udah dari kerjaan, ada yang resign. Banyak kan. Buat ikutan ini, ada yang dia bawa harta bendanya ngeri ya. Dijualin untuk ikutan ini. Ada juga dari imam masjid atau ulamanya. Ceramah itu kan waktu itu kan haji ya. Iya. Bahkan menyarankan untuk ikut land convoy ini dibandingkan naik haji. Iya, ada yang bilang. Orang Maghrib sampai segitunya. Buset kata saya. Nah, itu kayak rombongan jihad aja gitu. iya, nah negara Maghrib ini udah kayak rombongan jihad nih. Tapi yang negara Turki ini, ya dia siap berperang juga, cuman mereka punya perhitungan matang. Lebih proper gitu ya. Proper. Iya, tapi perlu punya pertimbangan kuat juga. Iya. Nah yang internasional itu karena solidaritas. Mereka kan solidaritas, terus kepedulian. Nah kita, Indonesia, ya kita juga pertimbangannya Turki juga. Kita ngikutin pertimbangan Turki karena Turki kita lihat paling siap kan. Ya paling siap. Nah ketika Turki nggak mau berangkat berpengaruh semua kan. Tapi ketika kita lobby lagi Turki, ayo kita berangkat gitu. Maksudnya ini demi solidaritas. Entah siapa yang bantu ngomongin itu. Akhirnya Turki di detik-detik akhir tuh pas sebelum kita berangkat mereka oke, kita berangkat. Nah sebetulnya Turki ini punya prinsip. Mereka kalau jalan bareng, pulang juga bareng. Jadi mereka punya prinsip gitu. Jadi mereka nggak mau balik dulu, nggak mau balik lagi kalau nggak bareng kayak gitu. Nah makanya
mereka bertahan, tapi orang-orang Maghribi dia bilang bahkan nyindir gitu. Kalau mau pulang aja lah gitu. Karena emang tadi udah mempengaruhi orang lain gitu. Kayak kelihatan banget karakter-karakternya. Iya, jadi Itu kita ngeliatan banget loh karakter-karakter di sana gimana. itu karena kebagi 3 itu. Nah, karena kita Indonesia ini membaur dengan semua. Jadi pas di hari terakhir itu, nah teman kita juga di Indonesia juga terpecah belah sebenarnya. Iya. Ada yang mau pulang, ada yang mau lanjut. Nah kalau saya yang milih lanjut, saya sama Jadi ada 7 ada 2 orang, saya sama 3 orang sama si Iya. 4 orang kan udah pada nikah nih, ya udah pada berkeluarga, termasuk saya. Nah yang jomblo-jomblo ini kan saya masih jomblo nih. Iya, ada 3. Maghribi berarti. Yang 3 orang ini masih pastilah karena masih muda belum ada pertimbangan itu, jadi masih semangat bilangnya. Gitu. Kalau saya kan nggak ada tanggungan kan, mereka ada tanggungan. Udah kita pulang aja lah, kan. Kita mengikuti dengan perintah KBRI pulang. Yang saya bertiga ini enggak, kita lanjut aja karena ini pengalaman sekali seumur hidup gitu. Kalau mati di sini ya nggak apalah, jihad kan. Udah siap mati juga. Pokoknya nah kita berembuk tuh, wah sampai akhirnya deadlock. Udah kita masing-masing ini dulu deh, menyenangkan diri, memikirkan ulang masing-masing. Ya udah kita bertujuan ini mencar lagi tuh. Nah pas masa-masa mencar itu, nah saya Mencari gimana nih maksudnya? maksudnya mencar itu nyari masing-masing nyari menenangkan diri lah. Oh, Karena udah debat panas nih. Lagi Debat panas. Debat panas kita tuh. Ya debat panas. Tapi maksudnya nggak selek ya, maksudnya debat panas yang sehat. Ya udah kita menenangin diri. Nah pas lagi masing-masing nenangin diri, nah, ya saya berinisiatif sendiri. Karena kan Turki udah mau berangkat. Kok kita Indonesia nggak mau nih berangkat gitu, maksudnya Turki aja yang segitu tadinya nggak mau berangkat, bahkan mereka berdebat hebat juga, lebih hebat dari kita malah debatnya. Mereka sampai fisik, sampai tarik baju, Asli gitu. iya. Turki itu sampai gitu. Keras. Suaranya kan menggelegar kan mereka, gitu kan. Uzubruluyuk. Gitu. Erdogan. Kan emang suaranya dari dada kan. Uzubruluk. Nah, saya mikir tuh ini Turki aja yang segitu dahsyatnya ini debatnya mereka mau. Nah kita nih kok malah mau mundur gitu. Akhirnya ya udah saya meyakinkan teman-teman, ini Turki udah mau nih. Saya kumpulin orang-orang internasional. Nih yang mau jangan kan saya bertiga nih. Ada namanya Hakam satu sama lagi si Yahya satu lagi. Nah Hakam ini bisa bahasa Turki, Yahya bisa bahasa Arab. Nah saya bisa bahasa Inggris cuman sedikit-sedikit lah. Jadi saya berani untuk ngumpulin orang internasional sama Turki sama Maghribi. Saya satuin tuh. Tapi sebelumnya saya kumpulin yang internasional. Saya bikin kepanitiaan lagi untuk bantu panitia apa yang kurang-kurangnya persiapan. Karena kan besok jam 10 harus berangkat nih. Kalau nggak jam 10 berangkat, Turki nggak mau berangkat. Kita balik juga. Kita balik semua. Jadi punya keputusan yang sama. Kayak Turki itu bilang kalau jam 10 besok nggak jalan karena ada keputusan kita jam 10 lanjut besok gitu kan. Nah kalau nggak jalan Turki bakal balik. Akhirnya kita juga punya keputusan itu semuanya. Jadi bahkan menekan SC panitia kalau jam 10 belum berangkat kita bakal balik. Oh iya itu tuh saya lupa. Nah iya. Setelah kita menenangkan diri masing-masing tuh informasi dari Turki itu pokoknya kita ikut rombongan ini, tapi jam 10 ya, tank, pas. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, kita mundur, kata Turki. Nah, saya dengar statement itu, ya udah langsung menginisiasi teman-teman untuk kumpul, prepare, besok jam 10 kita harus berangkat. Karena yang udah-udah, itu kita sering ngaret waktunya. Sering ngaret, harusnya kegiatan jam 8, mulai jam 11 atau jam 1 siang gitu. Ngaretnya parah lah. Akhirnya ya udah saya inisiasi, kumpulin teman-teman internasional, kita bikin kepanitiaan untuk besok persiapan berangkat, bikin plan E, plan B, plan C, udah beres dari yang internasional, saya ketemu teman-teman dari Turki, saya informasiin plan kita besok berangkat kayak gimana ke teman-teman Turki, habis itu baru ke teman-teman Maghribi. Karena yang Maghribi ada nggak ada kita, tetap berangkat mereka, karena udah siap jihad kan. Makanya saya temuin terakhir. Habis itu malamnya baru kita kumpulin lagi bareng-bareng persiapannya kayak gimana besok. Dan akhirnya ya udah besok jam 10 kita berangkat. Tapi
ternyata nggak jadi juga jam 10 berangkat. Walaupun udah siap berangkat jam 10, nggak jadi juga Itu berangkat jam 10. disabotase si supirnya. Jadi Karena ada ancaman. Ya, jadi ternyata Informasi. mata-mata itu ternyata real gitu. Informasi jam 10 kita Informasi jam 10 tuh berangkat itu sampai pihak ke mereka. Jadi pas tank jam 10, bus udah mau berangkat, kita udah siap berangkat, Si supir, truk bantuan yang gak mau berangkat. supir-supirnya tuh disabotase, diancam kalau misal tetap lanjut, kalian adalah orang pertama yang akan kita tembak katanya. Kalian orang-orang pertama yang akan kita bunuh. Kayak gitu ya, itu pasti ketar-ketir lah ya. Karena emang si supir ini kan bukan orang-orang relawan yang fokus Palestina juga. Dia yang supir, yang bekerja, yang disewa, yang dibayar. Dia juga ya punya resiko dia sendiri gitu. Jadi Bahkan nggak mau lanjut. Si supir ini kita tawarin bayaran lebih. Ya kita bayar lebih deh 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tetap gak mau berangkat. Jadi pas jam 10 itu orang-orang Turki kan pengennya jam 10 tank berangkat. Nah saya udah menjanjikan, oke jam 10 besok kita berangkat. Kalau nggak berangkat kita mundur semua. Nah, Saya ditagih janji sama orang-orang Turki itu. Mana janji kamu? Katanya jam 10 berangkat. Kalau nggak berangkat katanya kita putar balik. Ya udah akhirnya saya ngomong ke teman-teman internasional. Ini jam 10 kita nggak bisa berangkat nih. Mobil kita disabotase. Saya khawatirnya ini alarm kita kalau misalnya tetap berangkat, kita kenapa-napa nih. Saya udah kasih tahu gitu ke teman-teman internasional itu sama teman-teman ke Maghrib. Kalau Maghrib mah tetap berangkat sih mereka mah, nggak peduli. iya. Iya. Gimana tuh? Aman. Nah, akhirnya bareng-bareng. akhirnya setelah debat panjang lebar sama teman-teman internasional, tetap mereka kekeh mau berangkat juga, oke. Yang Turki, saya bilangin juga kayak gitu. Mereka, wah debat lagi mereka sesama mereka. Nggak tahu apa itu. Kita Pokoknya udah mereka menang juga. debat bukan, juga. Bukan, Sen. Jadi kebagi dua Turki. Ada yang balik. lanjut, ada yang pulang. Kebagi dua tuh. Tapi yang pentolannya tetap lanjut. Karena ngerasa dihianati gitu. Kan mereka udah berkorban banyak. Ngeluarin harta lebih banyak gitu. Tapi ya ngerasa nggak dihargai gitu. Ngerasa ini tuh kayak ya sia-sia lah bagi mereka gitu. Karena setelah banyak hal yang terjadi dan nggak ada plan-plan lain dan nggak ada jaminan keamanan juga, ya udah akhirnya ribut juga dan sebagian pulang gitu. Nah tadi kenapa bilang kita menyepakati jam 10, kalau jam 10 belum berangkat kita akan balik, kenapa? Karena selama dari awal kita tuh ngaret di sana tuh. Jadi kalau di Indonesia, orang-orang Indonesia ngaret tuh sejam ya kan. Di sana ngaret sampai 7 jam lebih. Jadi kita nentuin jam 6 misal kumpul, baru kumpul tuh jam 1, jam 2 gitu. Oh, Kayak itu gitu. parah ngaretnya. Parah. Lebih parah dibanding banget. dari kita. Lebih Gitu. parah. Oh, deh. Parah banget. Makanya sampai ada, dia tuh bilang Libyan time. Libyan time tuh apa sih gitu. Sampai orang-orang internasional nyindir Libyan time. Jadi Gitu karena emang ngaret. ya mereka punya kebiasaan ngaret kayak gitu. Iya, udah Lebih parah dari kebiasaan. kita. Kalau kita kan sejam, 2 jam. Ini gak nentu ngaretnya. Harusnya kegiatan jam 8, tahu-tahu jam 1. Atau kadang sore lagi. Nah, pas kita nentuin jam 10 ya udah kita prepare jam 10 harus sudah berangkat. Makanya pagi-pagi itu juga saya bangunin mereka pagi-pagi Jam 6 tuh. jam 6. Jadi orang Maghrib ini mereka Habis sholat subuh. begadang nih sampai jam 11 atau jam 12. Habis itu tidur, bangun sholat subuh, habis itu tidur lagi mereka. Enggak, jam 12 sampai jam 2 malah. Oh jam 2 ya? Iya. Pokoknya malam lah. Terus habis itu mereka baru bangun jam 4. enggak, bangun habis tidur habis sholat terus tidur lagi. Oh, iya. Bangunnya tuh jam 8 jam 10-an lah. Siang lah bangunnya. Jadi kalau misalkan nggak kita bangunin paksa ya pasti ngaret itu jam 10 itu. Iya. Pasti bubar itu konvoy itu. Sebelum jalan udah bubar itu. Makanya kita dari delegasi Indonesia yang terbiasa bangun pagi, subuh, ya udah langsung kita bangunin mereka. Mau marah kayak mau apa kayak bodo amat. Saya bangunin semua. Satu Wake tenda. up. Semua tenda saya bangunin satu-satu. Itu ada berapa tenda? Puluhan tenda lah. Itu saya bangunin satu-satu. Kayak komdis. Dia bilang, wake up, woi, wake up. Tapi sebelumnya udah saya kasih tahu, saya bakal bangunin kalian ya untuk tepat waktu jam 10. Tapi jangan marah. Tetap aja ada yang marah. Wake up katanya. Saya baru tidur berjaga semalam. Ya akhirnya setelah debat panjang kan tadi, debat panjang, Turki akhirnya kebagi dua, tetap berangkat. Kita juga
tetap berangkat. Nah si sopir itu akhirnya mau jalan juga, tapi cuma sampai perbatasan si sopir truk itu. Sekitar ya 200 meteran ke titik checkpoint Sirte, dia langsung balik lagi. Iya. Syaratnya apa tuh dia bisa mau? Cuma sampai checkpoint aja. Oh gitu. Cuma Cuman checkpoint sampai aja. checkpoint Dan aja. teman-teman juga ngambil untuk kebutuhan konten juga kan, untuk di up di sosial Tadinya media. rencananya kita tuh mau bikin aksi nunjukin paspor di depan perbatasan itu, tapi karena emang itu juga beresiko, bisa jadi kita ditembak satu-satu. Enggak sih, Akhirnya enggak berani kalau itu. ya bisa jadi. Jadi sebenarnya sebelumnya itu negara-negara Maghrib ini udah bikin aksi yang sama kan. Dan mereka cerita mereka aksi sampai Sirte, kemudian dipukul mundur dan sebagian ada yang ditahan. Dan tahan juga cuma berapa jam gitu, habis itu lepas lagi. Iya. Nah, mendengar hal itu tersebut, jadi kayaknya kalau kita bareng-bareng aman nih gitu. Karena tahun lalu juga kayak gitu. Tetapi pas jalan itu yang udah kita rencanain, udah saya rencanain juga, itu kita jalannya bareng-bareng. Nah, pas sampai checkpoint itu, saya nggak tahu siapa yang merubah rencana tersebut. Akhirnya cuma 10 orang yang berangkat dari teman-teman Eropa. Satu ambulans sama satu mobil mobil SUV lah. Berangkat tanpa sepengetahuan saya, tanpa sepengetahuan yang lain. Itu berangkat untuk negosiasi ke Haftar langsung. Ya kan konyol ya, maksudnya kita udah tahu pasti akan ditangkap, ini malah ngirim rombongan kecil untuk berangkat untuk negosiasi yang pasti akan ditangkap gitu. Ya akhirnya ya udah ketangkap lah mereka 10 orang itu. Dan kita masih nunggu di perbatasan, pas taunya mereka ditangkap itu pas di grup dikabarkan bahwa ini teman kita ditangkap nih 10 orang, mereka berusaha negosiasi. Nah itu kita, aduh. Kita sampainya balik lagi ke camp yang sebelumnya. Itu 4 jam tuh kita nunggu di beberapa ratus meter, udah kelihatan si batasnya tuh, perbatasannya. Cuman kita balik lagi ke camp yang sebelumnya. Nah di situ kita bermalam semalam. Nah gitu kita udah memutuskan, Indonesia kan udah punya keputusan kalau misalnya nggak lanjut ya balik gitu. Itu juga kita udah minta jaminan ke panitia kalau besok harus udah sedia mobil buat kita balik. Nah kita juga nggak bisa balik gitu aja karena resikonya gede, bisa jadi kita juga diculik gitu di jalan kan. Ada karena nggak ada jaminan keamanan, jadi kalau kita memutuskan balik sendiri itu bisa jadi ditangkap dan nggak tahu kemana gitu kita. Kan itu di negara orang lah ya. Kita juga perlu hati-hati, perlu jaminan keamanan. Juga kita mau pulang. Ya pokoknya abis dari yang border itu, teman kita ditangkap 10 orang dari internasional, dari berapa ya, Uruguay. Pokoknya ada 10 orang lah di negara berbeda. Habis itu kita mutusin balik lagi ke camp. Nah tadinya kita mau buat aksi di sana untuk solidaritas teman kita yang tangkap. Dari panitia, oke kita ngecamp lagi di sini. Kita bikin aksi untuk solidaritas teman-teman kita yang ditangkap. Sekaligus untuk ngasih tahu dunia atau negara lainnya bahwa nih teman kita ditangkap di Libya Timur. Di Libya Timur dalam aksi kemanusiaan Palestina. Habis itu, nah kita debat lagi tuh. Kebagi dua lagi. Jadi Debat lagi yang di bus. Ya, jadi ada yang karena kan udah nggak jalan nih. Nah, teman-teman ini yang sudah beristri mau pada pulang. Jadi sebenarnya Yahya juga ikut pulang gitu kan. Cuman nggak cukup mobilnya. Mobil sama panitia disediain satu. Cuman mereka juga nahan-nahan buat kita pulang. Dari kita minta tuh katanya jam 10 jam 9 mobil ready. Tapi sampai jam 5 jam 5 kita baru jalan jam 5. Baru pulang saking ngaretnya. Katanya lagi nyiapin surat buat keamanan selama di jalan. Tapi itu sangat lama dan yang janjinya jam 9 pulang tapi baru pulang jam 5. Nah, yang 4 orang ini baru keluar karena sebetulnya sebelum kita pulang ya. Sebetulnya itu tuh kita sampai Sirte itu udah melanggar amanah dari Kedubes. Kedubes minta kita sampai Misrata. Enggak, jadi gini nih. Jadi debat lagi di sini nih. Jadi gini. Nah,
kan yang serunya gini. Semua kedubes itu, saya bilang ke teman-teman internasional kan, semua kedubes itu pasti akan melarang kita untuk lewat. Semua kedubes, karena mereka kan nggak mau repot kan. Iya. Semua kedubes, mau itu dubes Amerika kayak dubes Cina kayak dubes Indonesia termasuk gitu, pasti akan melarang kita untuk ke Sirte. Semua kedubes gitu. Dan itu hal yang wajar gitu, karena mereka kan punya tanggung jawab gitu kepada negara warga negaranya masing-masing. Nah, kalau kita kan sebagai aktivis, ya kita punya kewajiban untuk terus berjuang gitu sampai titik terakhir, sampai klimaksnya gitu. Nah, karena kita udah balik nih ke camp yang sebelumnya, terus sebagian itu karena sudah merasa, ini misinya udah selesai nih, akhirnya sebagian banyak yang pulang tuh. Nah, saya sama satu lagi Hakam namanya, kita tetap akan stay untuk aksi solidaritas teman-teman yang ditahan. Turki juga sama, Turki juga pimpinan Turki itu tetap stay untuk aksi solidaritas, tapi teman-teman yang lainnya pulang juga. Nah, 15 menit setelah kita jalan, setelah baru tuh di ini ada mobil barikade yang datang. Sampai ada yang ngegas kenceng banget, tiba-tiba berhenti tuh di depan kita. Akhirnya diarahin si bos ini yang awalnya mengantrinya 1, 2, 3 gini, dibikin letter U dan semua orang-orang suruh di dalam itu. Enggak, mobilnya enggak dibikin letter U. Katanya letter U. Enggak. Oh, enggak. Kan ente udah pulang. Berarti saya. Aneh di sana. Jadi ada 3 orang yang ketinggal. Jadi saya berempat udah lanjut. Pokoknya 1 orang itu tadinya mau ikut mobil itu, cuma enggak muat. Cuman penuh mobilnya. Nah, jadi pas mereka udah balik nih. Iya. Nah, si tentara Libya Barat atau milisi Libya Barat itu langsung datang ke camp kita. Ada yang langsung ke perbatasan, ngebut ke perbatasan ke border. Ada yang ke tempat kita. Dan mereka langsung minta kita untuk pergi dari camp itu. Dan kabarnya itu bukan kabar sih, mereka ngasih tahu bahwa milisi Haftar lagi jalan ke camp kita untuk nangkap kita. Milisi Libya Barat bilangnya gitu ke kita. Dan dari panitia steering committee yang di Libya bilang kita dikasih waktu 15 menit untuk beres-beres, memilih stay di sini atau kita balik kanan gitu. Tapi mereka nggak bilang kalau ada milisi Haftar yang lagi jalan ke sini. Jadi si komite Libya Barat ini, komite Libya ini sama yang lain tuh agak keras kepala juga. Kalau saya sih udah nggak mungkin dilanjutin karena ini udah mengancam nyawa semua orang nih. Tapi mereka tetap melakukan hal itu. Akhirnya dibubarin dengan cara kasar. Ya karena si Libya Barat juga nggak mau lagi masa gencatan senjata kan. Mereka nggak mau berperang dengan Libya Timur. Iya nggak mau. Karena bisa jadi memancing perang lagi. Iya, jadi antar saudara. Setelah kita diminta untuk stay sama si teman-teman komite Libya di Libya itu, yang akhwat itu di dalam masjid musola. Tadi kita juga di musola juga, cuman diusir keluar karena kita pengen stay. Akhirnya ada diusir paksa, ada yang didorong, ada yang ditendang, ada yang sampai tangannya patah juga. Iya. Tapi meski begitu mereka nggak berani sebenarnya megang perempuan si milisi ini karena haram bagi mereka, bukan muhrim. Walaupun pakai senjata ini, tapi mereka nggak ini. Tapi pada akhirnya karena sudah terdesak mereka nggak mau berperang dan si akhwat ini yang nggak mau juga gerak karena bukan diperintah ya, di brainwash bukan di brainwash, istilahnya apa ya? Ditanamkan bahwa kalian harus stay di sini ya. Ini demi aksi solidaritas teman-teman yang tahan gitu. Untuk yang akhwat ini. Akhirnya yang cowoknya udah diusir, naik bus, ada yang ditonjok, ada yang ditendang. Yang ceweknya kan nggak berani pegang sama mereka. Pakai gas air mata untuk dibubarin ya. Gas air mata lempar, chaos. Akhirnya ya ada kekerasan fisik juga sama beberapa perempuan, ditarik juga. Ada yang luka-luka. Patah kakinya, tangannya ya. Siapa yang dari Maroko kalau nggak salah. Maroko? Dia patah tangan. Bukan, si Fatma itu mah dari Tunisia. Tangannya yang pingsan. Iya. Pokoknya udah chaos banget. Ya udah chaos. Nah itu yang terakhir tuh saya tuh. Nah pas
kita di dalam bis, kan cowok duluan tuh di dalam bis. Itu chaos juga kita di dalam tuh. Si negara-negara Maghrib ini, waduh, karena tahu yang perempuan belum pada naik, supir busnya udah takut nih, Mau jalan lanjut nih, jalan. Supir bus jalan sendiri tanpa nungguin teman-teman yang perempuan. Supir busnya dipiting sama teman-teman Maghrib. Ini yang perempuan belum masuk gitu. Pokoknya, chaos lah. Chaos banget. Sampai nungguin yang perempuan itu benar-benar naik bus baru kita jalan. Si supir busnya udah pada takut semua itu. Tapi karena ditahan sama teman-teman Maghribi udah dipiting itu palanya. Dipiting, udah jangan berangkat, tungguin lu nih. Ya dia juga takut kan bisa mati sama teman-teman Maghribi atau sama milisi. Iya. Udah, tungguin aja lah. Akhirnya udah pas kita udah dapat informasi, oke, yang Ahwat udah pada naik semua nih. Ya udah kita baru balik Saya kanan. juga dengar dari teman-teman Turki ada yang sengaja sholat, lagi sholat itu. Ada yang sengaja pura-pura sholat buat ngulur waktu yang perempuan naik bis dulu. Bahkan sampai dijaga gitu, ditungguin si orang-orang milisi ini nggak bisa ngubarin yang sholat. Jadi nungguin dulu beres. Nah ada yang pura-pura sholat. Sampai akhirnya karena kesal mungkinnya nggak beres-beres sholatnya. Sampai si mobil rantis. Iya rantis. Dengan kecepatan tinggi berhenti di depan lagi sholat itu. Entah itu diberhentiin sama Allah, entah itu berhenti tiba-tiba, gertak aja. entah itu ngegertak gitu. Gertak Tapi aja. Saking husunya sholat nggak takut gitu. Nggak takut digertak kayak gitu, akhirnya udah beres sholat, semuanya yang perempuan udah masuk, lanjut. Saya juga was-was loh yang pas di jalan karena takut ada yang ngikutin kita juga kan. Karena denger yang di camp ada yang penggertakan kayak gitu. Saya juga yang di jalan tuh agak was-was karena takut ada yang ngikutin. Kita juga sampai berkali-kali ditahan di checkpoint karena tapi alasannya bukan karena paspor sih, karena yang di checkpoint pertama karena ditilang si supirnya, entah nggak bawa SIM nggak tahu apa gitu, itu ditilang. Iya ditilang sampai harus bayar itu. Terus pernah juga di jalan tuh berhenti juga karena nggak tahu alasannya. Cuman akhirnya kita bisa jalan lagi. Itu benar-benar sejak jalan tuh emang kita deg-degan juga gitu. Karena takut ada yang ngikutin, takut ada yang tahu ada kita, terus ngeculik kita kan nggak tahu. Sampai kita ke Wisma KBRI selama. Tapi bagus juga sih teman-teman pulang itu sebenarnya. Jadi si musolanya itu jadi muat. Wow. Kalau kalian nggak pada pulang, nggak muat itu musola itu. Berarti sampai situ ya berarti ya. Ya sampai Sirte. tempat apa namanya? Apa sih nama daerahnya? Ya menarik. Tapi satu hal ya. Satu hal yang paling penting di land convoy. Sebenarnya di jalur darat ini kita bisa nunjukin ke seluruh dunia tentang siapa aja yang tentang siapa yang bawa bantuan kemanusiaan dan siapa aja yang menahan kita yang bawa bantuan kemanusiaan. Semua dunia kita nunjukin ke seluruh dunia kalau ada negara atau pihak-pihak yang nggak mau kita sampai ke Gaza. Salah satunya adalah Libya Timur. Ya Libya Timur. Jadi ternyata pas sudah kita cross check, ya memang dia punya hubungan diplomatis sama dia dibantu sama Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu sekutunya Zionis. ya. Oke. Betul. Si GSF ini tuh dia frekuensinya setahun sekali kah apa gimana sih? Setahun pokoknya Setahun 2 kali apa ya? manfaatin musim semi sama musim salju bukan winter, musim semi sama musim gugur. Oke. Pokoknya 2 kali lah, setahun 2 kali. Iya. Berarti udah berkali-kali kan? Iya. Dan maksudnya kejadian kayak tadi kita nggak bisa lewatin Libya Timur itu harusnya udah sering terjadi. Nah, kenapa terus dilakukan dan caranya begitu terus gitu? Saya dapat momen emas atau pesan emas ya dari sahabat kita yang ada di Malaysia, yang si konvoy. Mereka tuh dari tahun 2010 yang MAPI Marmara, yang alumni MAPI Marmara, bahkan yang dulu juga di MAPI Marmara ada 2 orang delegasi Indonesia yang bahkan ditembak. Kang Surya ya? Nggak tahu siapa namanya. Surya. Kang Surya ya. Nah itu juga dari 2010 orang Malaysia juga sama gitu, ngelakuin hal yang sama, ditangkap oleh Zionis, bebas, layar lagi ditangkap lagi bebas, terus kayak gitu. Terus sampai ada yang nanya, ngapain sih gitu? Ngelakuin hal kayak gini kalau udah tahu bakal ditangkap, kenapa terus dilakuin? Iya. Terus dia bilang apa coba? Gimana?
ketika anggap kita sekarang lagi ngegali gua atau ya apa batuan atau ya nambang lah. Kita nggak tahu kan di ujung mana ada emas katanya. Paham nggak? Gini. Paham, Make paham, sense, paham. make Jadi kita nggak tahu kan kapan kita bisa berhasil gitu, bisa sampai bisa beres, bisa memerdekakan Palestina gitu kan. Kita nggak tahu momennya kapan, tapi kita terus berusaha karena kita tahu di depan pasti bakal ada emas katanya. Di depan pasti ada kejayaan, ada kemenangan. Itu yang dilakuin sama dulu pas Rasulullah SAW ngasih tahu isyarah ke para sahabat buat mau bebasin Konstantinopel. Oh itu ternyata Iya, betul. pesannya tersampaikan juga tuh. Itu Dan apa kalau nggak salah saya pernah dengar ya GSF itu akhirnya nyampe ke perairan Gaza. Ada yang nyampe pas yang Mapi Marmara itu. yang Marfi Marmara. Kalau Mapi Marmara itu benar-benar mereka berani fisik, berani ini gitu. Sampai ada yang ditembak ada yang meninggal juga, ada yang ditembak. Jadi, Iya, nah cuma jadi satu gini. perahu itu kalau nggak salah. Ya, jadi GSF ini kan sebenarnya gerakannya udah lama sebenarnya. Lama dari Udah 2002 lama. juga udah ada. 2002. Nah, puncaknya itu pas Marfi Marmara ini. Nah, di Marfi Marmara ini kapalnya besar. Itu kapalnya dari Turki. Dari Turki, dari presiden nggak usah kapal itu. Langsung dari presiden. Dari presiden ya. Nah, ada jurnalis Indonesia juga naik kapal itu. Nah, konyolnya lah waktu itu diberhenti juga sama tentara Israel. Sama Zionis ini. Naiklah si tentaranya, dipukulin tentaranya. Jadi di situ ada Dipukulin, dihantam lah gitu loh. Akhirnya si tentara ini, si Zionis ini nembaknya pakai peluru beneran, bukan peluru karet. Ya chaos lah di situ, ada yang meninggal, ada yang apalah gitu. Karena kita bersikap arogan. Dan akhirnya setelah kejadian itu kita bikin SOP bahwa kita nggak boleh ada kekerasan. Kalau kita pakai kekerasan lagi pasti kita ditembak. Karena kita benar-benar mengantarkan bantuan kemanusiaan dengan cara kemanusiaan. Iya, jadi kita Tanpa mengantarkan bantuan kemanusiaan tanpa kekerasan. Jadi kalaupun mereka berbuat kekerasan, itu akan jadi bukti kita bahwa kita aksi damai tanpa kekerasan, tapi kita masih diperlakukan dengan tidak baik gitu. kita nggak berbahaya, kita nggak bawa senjata, kita hanya mengantarkan bantuan kemanusiaan gitu. Dan itu di perairan internasional kan, Itu iya. Iya, bukan teritorial mereka gitu. Bahkan diberhentiinnya di Laut Yunani. Laut Yunani bahkan baru jalan udah udah di intercept. Iya. Tapi ya ada bukan hanya yang dari Yunani tapi ada bukan hanya yang dari Barcelona tapi juga ada yang dari Turki gitu. Jadi entah itu Zionis belum nebak kayaknya kan yang beredar emang orang dari Barcelona. Nah yang dari Turki ini kita nggak bilang-bilang gitu. Kita nggak mengumumkan kalau ada pelayaran dari Turki. Tapi tetap pada akhirnya kita juga dipantau karena laut perairan ini dipantau juga sama Zionis. Sampai akhirnya diintercept juga gitu. Ada 9 orang teman-teman kita yang turun ke sana, yang bahkan diculik oleh Israel, bahkan disetrum mereka tuh. Bahkan sampai hari ini siapa Bang Todi atau siapa ya? Sampai hari ini masih kontrol. Hendro. Iya. Hendro. Iya Hendro namanya. Bukan Hendro mah yang anak smart. Ada Oh satu iya lagi. bukan. Siapa? Rudi. Ada. Pak Heru kalau nggak Oh salah. Heru iya. Kalau nggak salah ya. Heru. Dia sampai hari ini masih Lupa kontrol namanya. ke rumah sakit karena waktu itu sampai kencingnya tuh ya gitu lah. Kecium darah dia. Gitu sampai ya karena emang nggak minum kan di sana gitu kan segala macam, bahkan di setrum, bahkan ada yang yang perempuan ditelanjangi juga gitu, harus lepas kerudung, yang orang-orang berkerudung kayak gitu. Itu benar-benar ngapain sih kan kalau orang-orang yang hari ini nonton atau ngelihat ngapain sih kayak gitu kayak sia-sia segala macam, padahal kita turun juga untuk membuka mata seluruh orang-orang yang ada di dunia gitu. Benar. Kalau ini tuh bukan urusan kalian aja, bukan urusan kita aja, tapi ini udah urusan kemanusiaan, udah urusan orang-orang muslim gitu. Kalau hari ini kita tahu di sana sebagai muslim ya, sebagai muslim kalau kita udah tahu di sana masjid kiblat pertama kita dikuasai Zionis, masa kita diem aja gitu? Di mana letak keislaman kita? Terus kalau hari ini kita tahu di sana ada penindasan kemanusiaan, di mana letak kemanusiaan kita? Itu sih sebenarnya simpel, ada
alasan aja kita buat bela Palestina gitu. Kalau kita sebagai muslim, masjid kiblat pertama dikuasai, kenapa diam? Kalau kita ngerasa kemanusiaan ditindas, kenapa kita masih diam? Itu gitu teman-teman. Masya Allah, takbir. Jam berapa ini? Jam 12. Udah lewat. Masya Allah. Tapi sebenarnya ini tiap misi itu, misalnya misi pertama nih, waktu pertama kali Indonesia ikutan, itu kita punya strategi sendiri. Oh strategi ini gagal nih. Oke kalau gitu kita pakai strategi untuk yang berikutnya pakai strategi B gitu. Gagal lagi nih, kita bikin strategi apa lagi gitu. Jadi sebenarnya dari tiap misi itu kita punya strategi masing-masing gitu. Bukan strategi masing-masing, punya strategi yang berbeda. Tapi ya itu karena mungkin disadap atau apalah, jadi strateginya ketahuan gitu. Bingung juga sih. Itu berarti titik terjauh yang dicapai itu Libya Timur. Kalau yang sebetulnya Kalau land convoy ya. enggak, sebetulnya yang land convoy ini lebih ini lagi, lebih mundur lagi dari yang Oh kemarin. iya, mulai mundur. Harusnya ke Sirte kan. Kita sebelum Sirte udah diberhentiin. Udah diberhentiin. Diberhentiin. Siap. Ini Anda mau nanya ini ya, stupid question lah, kan saya awam ya. Bisa gak sih kalau misalkan kita jalur penyaluran, tapi sebenarnya kita bawa misi gitu. Nah itu bahaya sih. Masih Kan sama juga kalau itu bahaya juga kan. Iya. penyaluran, Penyaluran tapi sebenarnya kita bawa misi. bawa misi Bawa apa? strategi tadi kita mau aksi dan lain-lain gitu lah. Cuman pakai jalur penyaluran. Oke. Waktu itu saya pas ke Jordan tuh di imigrasi aja itu kita ditahan dulu. Kayak ditanya ini mau ngapain. Ini kita juga kan bantuan nggak bawa dari Indonesia kan ya. Kita belanja dari Jordan, kita belanja dari Mesir gitu kan, dari sana langsung. Nah itu juga kita harus jaga-jaga juga kan. Bahkan kemarin juga kita pakai visanya visa wisata travel gitu, Jordan Fast. Nah itu juga kita ditahan dulu di imigrasi. Untungnya kita berangkatnya sama Bang Ejak ya. Tahu Bang Ejak? Mas Kumis? Dia influencer gitu kan, yang followersnya 1 juta. Nah plusnya adalah orang Jordan ini suka sama influencer. Jadi kita bilang ini kita influencer, nunjukin artis gitu kan. Kita mau liburan, pada akhirnya kita bisa tuh ngelewatin imigrasi. Tapi itu bahaya kalau kayak gitu. Soalnya kita nyerahin nyawa. Karena kalau misalnya kita bohong, maksudnya kita nih nyaluran nih, terus kita tiba-tiba aksi bohong nih, ya kita nggak bisa nyalurin bantuan lagi nanti. Kemarin juga Di blacklist nanti Blacklist ya. sama itu sama negara nggak bisa tersebut. pulang kita nggak akan bisa pulang. Nggak akan bisa pulang bisa juga. jadi ditahan di Jordannya misal ya. Kalau Ya, ke Jordan atau di Mesirnya lah. atau kalau di Mesir ditahan gitu kan. Itu Kita lebih nggak berbahaya. tahu. Dan nggak bisa pulang juga pasti. Dan juga nggak semudah itu juga sih. Nggak semudah itu Kita juga. tiba-tiba ngelakuin aksi. Karena contohnya di Mesir deh. Waktu pas perang yang pertama itu Oktober. Nah beberapa minggunya saya ke Mesir buat nyalurin bantuan tuh. Terus kita juga buat strategi tuh buat ke Gaza. Tapi dengan dalih bahwa kita mau jalan-jalan. Ada namanya daerahnya itu nggak jauh dari border Ismailia ya? Ismailia. Ismailia apa? Oh ya Ismailia. Saya dari Dompet Duafa, Rumah Zakat, dari Nurul Hayat, kita sama HI Human Initiative. Nah kita booking hotel di sana di Ismailia. Terus kita mau lewatin checkpoint border yang ada di Mesir. Dengan dalih bahwa kita mau wisata ke sana. Dan gak berhasil juga. Oh. Kita pas di border itu, kalian mau kemana? Kita mau ke Ismailia nih, ini kita udah checking hotel, kita mau liburan gitu. Oh iya. Jalan bentar, depan berhentiin lagi sama bentar lagi. Ini kalian gak boleh, karena sana masih daerah konflik. Oh bukan daerah konflik, maksudnya ada untuk orang asing sementara tidak boleh masuk dulu. Akhirnya putar balik lagi dah. Saya juga di Jordan tuh mau ke Dead Sea, ke Laut Mati, tempat boti-boti ditenggelamkan. Nah waktu itu kita ke sana kan sama Bang Amar juga, kebetulan kita
satu misi sama Bang Amar waktu itu. Saya dari Bantu Teman Palestina ya. Nah itu kita tuh di checkpoint yang mau ke Dead Sea itu tuh dicek juga. Cuman ya orang Indonesia tuh kan emang di luar tuh agak spesial juga ya buat mereka gitu kayak oh Indonesian people, yes oke Jana. Nah kita bisa masuk tapi nggak bisa jauh, cuman sampai Dead Sea aja di di pantainya lah istilahnya. Nah itu di seberangnya itu udah tanah Palestina yang dijajah gitu, yang dikuasai oleh Israel tuh kalau nggak salah daerah apa ya? Lupa lagi saya nama daerahnya. Nah di situ tuh kita juga dipantau. Ada sniper dari jarak jauh gitu. Kalau misalnya ada hal mencurigakan di seberang, itu bisa aja ditembak. Kayak gitu. Makanya kita di kemarin cuman sampai Dead Sea gitu. Gitu aneh juga di Dead Sea itu kayak emosional banget gitu. Ini dikit lagi loh, cuman tinggal Iya sih, greget. ini lagi gitu. Tapi saya nggak bisa apa-apa gitu, kayak saya nangis tuh di Dead Sea itu kayak ya Allah, masa saya cuman sampai bisa sini gitu. Cuman bisa sampai perbatasan juga enggak gitu kan. Cuman sampai Dead Sea, saya pengen masuk gitu suatu saat gitu kan. Kalau misal ada kesempatan saya pengen banget masuk. Cuman ya qadarullah sampai kemarin kita misi Land Convoy juga ternyata Allah belum izinkan saya buat masuk gitu. Tapi insya Allah. Dead Sea itu apa? Dead Sea laut mati. Oh laut mati. Iya. Dead Sea. Iya Dead Sea. Oh Dead Sea. Betul. Dead Sea. That's right. Gitu. Jadi momen emosional lah bagi saya ya. Karena memang saya jujur baru terjun di langsung ke dunia kemanusiaannya itu dunia kemanusiaan Palestina khususnya ya. Itu di satu tahun terakhir. Jadi saya masuk ke Bantu Teman Palestina itu di tanggal 18 Juli. Nah bentar lagi saya nih perseri kerja nih. Satu Tapi tahun. udah langsung. Ryan. 1 tahun tuh saya di ini Gokil. di Bantu Teman Palestina dan itu saya belajar dari nol gitu kan. Ketika saya sebenarnya nggak dari nol banget karena saya suka ikut aksi-aksi Palestina juga ya. Tapi alhamdulillah qadarullahnya Allah ngasih amanah juga saya buat ngehandle Bantu Teman Palestina gitu kan. Di tanggal 18 Juli saya dari nol. Nah karena saya tahu ya saya sendiri, saya dari nol, nah saya belajar. Nah jadi buat teman-teman kalau bertanya-tanya dimulai dari mana sih kita harus bela Palestina ya dari belajar. Sampai akhirnya saya belajar dulu sendiri. Akhirnya saya datang silaturahim tuh ke NGO lain. Waktu itu saya datang ke Hands Foundation, ke Little Project. Kemarin juga ke RZ, ke Kasih Palestina. Tuh saya datang buat silaturahim, buat open insight lah ya. Sampai akhirnya saya punya formula baru untuk diterapkan di Bantu Teman Palestina. Itu manajemen organisasinya, manajemen programnya kayak gitu. Nah itu penting teman-teman. Kalau kita pengen mulai bela Palestina ya mulai dari belajar. Tahu dulu lah secara globalnya kayak gimana gitu Palestina ini. Kalau kita udah tahu kita umat muslim ya sehal basicnya banget gitu. Kalau kita udah tahu kita muslim, di sana Masjid Kiblat pertama Rasul pernah sholat gitu kan, itu bukti Isra Mi'raj juga. Dikuasai oleh Zionis masih diam ya patut dipertanyakan lah. Kayak gitu guys. Siap guys. Ya gitu. Mantap bener. sekali. Saya kalau kan di Bantu Teman Palestina juga suka bikin event edukasi ya. Tapi kita benar-benar edukasi gitu tanpa minta donasi atau apalah. Kita benar-benar pengen ngetuk pikirannya. Karena kalau pikirannya terketuk, logikanya hidup. Sampai kapanpun dia pasti bakal terus konsisten buat bela Palestina, bersuara buat Palestina. Tapi kalau cuman terketuk hatinya doang, misal ikut kajian atau ikut ini nih nonton lah atau datang ke sini, lihat kita terketuk empati, lahir tuh empati peduli. Tapi ketika pulang dari sini lupa lagi. Nah saya nggak mau yang kayak gitu. Saya mau setiap ada edukasi tuh saya pengen ngetuk ininya, ngidupin logikanya. Sampai saya tuh sering bersuara tuh, ayo hidupin logikanya loh gitu. Kita muslim, hanya satu alasan, lebih simpelnya lagi, ngapain bela Palestina ya karena saya muslim gitu. Because I am muslim gitu. Jadi kalau hari ini masih belum bela Palestina, patut dipertanyakan keislamannya. Itu hal frontal dari saya buat kalian semuanya. Masya Wih, Allah. Masya Allah. Ini Fundamental sih Bang. Iya. Semua, ya betul jadi kayak semua tentang iman jadinya. Ya Iya, betul. iya.
nggak akan ada perubahan kalau belum ada persatuan. Lebih ke ini sih, maksudnya ini ada kejahatan loh. Tapi kita Diem aja. udah tahu ada kejahatan tapi diem aja. Itu kan Ya itu. kayak gimana gitu. Ya minimal ya itu tadi, minimal repost postingan atau nge-like postingannya gitu. Sampai lahir kan itu Itu aja udah ngebantu banget. sampai lahir kata-kata dari Eropa atau dari mana entahlah, nggak perlu jadi muslim untuk bela Palestina, cukup jadi manusia katanya. Betul banget. Sampai lahir itu sebetulnya itu jujur kata-kata itu tuh bikin saya malu. Kenapa? Masa muslim gitu ya, udah tahu itu kiblat pertama masih diem. Jujur saya malu dengar kata-kata itu tuh. Yang harusnya bela Palestina itu karena kita muslim, kita punya iman. Tapi kalau hari ini masih belum bela Palestina, bahkan berwujud sebagai manusia juga itu sangat-sangat dipertanyakan tuh. Apalagi orang Indonesia yang masih ngebar-ngebarin bendera Israel tuh. Itu teh Waduh. nggak tahu itu punya pikiran dari mana, buset. Buset. Ya itulah. Tapi apa ya? Ya tadi itu kenapa tadi apa pertanyaan tadi? Kenapa kita tetap ngikutin melakukan aksi apa? GSF ya? Iya, dengan cara seperti itu berulang-ulang. Ya berulang-ulang. Kenapa kita berulang-ulang? Ya tadi itu. Ya yang bisa kita lakukan cuma 4 aksi itu doang. Yang penyaluran bantuan, diplomasi politik, aksi land convoy dan sin convoy, sama aksi kita di masing-masing negara. Ya cuma bisa itu doang kita lakukan. Karena kalau ini nggak dilakukan, ya nggak ada perjuangan dong. Nggak ada perjuangan. Iya. Walaupun sesulit apapun ya bertindak lebih baik dibandingkan tidak bertindak sama sekali. Yes. Bagian dari anak tangga perjuangan. Walaupun mahasiswa pemuda gitu ya nggak apa-apa. Bagian dari hanya sekedar batu kecil mungkin yang tapi itu Iya, batu betul. kecil itu bagian dari sebuah Perjuangan yang besar. Perjuangan yang besar. Iya. Kalau nggak ada pergerakan dari yang kecil, nggak ada perjuangan yang besar. Ya. Kayak misalkan ini kemarin kayak teman-teman ditangkap gitu. Kalau teman-teman nggak bantu nge-like, viralin, nggak nge-share, nggak akan viral tuh. Ngaruh itu. Ngaruh. Kalian cuman share-share doang tuh ngaruh banget. Ngaruh banget itu. Ngaruh banget. Ngaruh banget. Jadi jangan mencempelekan jempol kalian di sosial media. Ibarat nih Akang bikin konten Palestina, anggaplah yang nge-like-nya cuman 7 orang. Tapi kan itu ada insight capaian kalau akun ini postingan ini mencapai 1000 misal. Nah itu berarti antum udah ngecapai 1000 orang yang ngelihat postingan kita. Iya. Termasuk ini nih, live ini. Teman-teman cuman nge-like, nge-share, udah. Gitu Gak aja udah bisa ngebantu. tidur kalau belum nonton dakwahton, Masya Allah. Wih. Masih ada yang mantengin ternyata, Masya Ada yang Allah. mantengin. Allahu Akbar.